Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Seperti biasa, Alhamdulillah malam ini kita bisa ngumpul lagi bersama saudara rohani saya. Dan kami di malam ini juga akan membuat salah satu topik bahasan ya, dimana dengan tema judul yang akan kita bahas malam ini adalah fase-fase tingkatan dalam sholat. Nah, pendahuluan dari saya bahwa sholat itu ada tingkatannya, dimana tingkatan sholat yang pertama itu adalah nyambung. Itu isinya. Sholat pertama, tingkatan fase pertama bagaimana sholat kita bisa nyambung kepada Allah. Itu kuncinya, itu isinya. Tingkatan pertama itu. Tingkatan kedua, sholat yang di tingkatan kedua adalah as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat yang mi'raj, sholat yang naik dimensi kesadaran. Dan tingkatan selanjutnya lagi adalah sholat yang menang, yang dimenangkan. Yang orang bertakwa itu pasti dimenangkan. Nah, kita akan membahas yang pertama ini, di mana dalam sholat yang pertama ini kita akan diajarkan bagaimana supaya sholat kita itu nyambung. Untuk bisa nyambung dalam sholat kita itu ada metodologinya. Ada metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Apabila sholat teman-teman, siapapun sholat termasuk kita pribadi, kalau sholat kita gak nyambung, berlakulah ancaman rakawel gitu. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Disitulah orang justru yang melaksanakan secara syariat jasmaninya, mereka melaksanakan sholat, tapi mereka tidak nyambung atau tidak khusyuk, tidak nyambung kepada Allahnya, maka itu malah diancam nerakawel. Nah, untuk selamat dari itu, maka orang itu harus khusyuk, harus nyambung, harus usul kepada Allah. Cuman gak mungkin kita bisa nyambung kepada Allah apabila kita tidak beserta dengan Allah. Supaya kita bisa beserta dengan Allah, kita harus beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Makanya kata Imam Ghazali bahwa bergurulah kalian kepada yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Itulah wasilah. Kita harus punya wasilah dulu. Wasilah yang saya maksud di situ, kita benar-benar berguru ke sana, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar menyebut namanya, tapi kita sudah pernah berguru kepadanya. Gak bisa, itu tetap gak akan nyambung walaupun seperti itu. Makanya penting sekali bahwa kita menemukan cara mengenal Allah dulu. Kalau sudah gak kenal, maka kita bisa beserta. Tak mungkin ujug-ujug kita beserta dengan Allah sebelum kita mengenalnya. Gitu. Makanya ada sifat wujud Allah yang harus kita kenali dulu. Gitu. Nanti akan naik tingkatannya. Itulah salah satu inti dari sholat tingkatan yang pertama, yaitu bagaimana supaya nyambung. Nanti urusan mi'raj itu urusan yang nanti. Yang penting gimana kita nyambung dulu. Kalau sudah nyambung sampai ke derajat kita mukmin, berlakulah as-sholatul mi'rajul mukminin. Kita yang mi'raj, naik dimensi kesadaran. Jadi yang mi'raj bukan hanya nabi, tapi orang-orang yang mukmin. Jangan hanya sebatas kita sholat hanya menggugurkan syariat saja. Karena ternyata kalau kita hanya bersyariat saja tanpa berhakikat, diancamnya nerakawel. Begitu. Barangkali Bang Teguh ada yang mau disampaikan. Oke Bang Teja, terima kasih atas kesempatan waktunya. Menarik sekali kita membahas tentang sholat, yang dimana itu sholat itu merupakan salah satu wajib ya. Wajib dilaksanakan. Tapi ternyata di dalam sholat itu ya ada intinya. Intinya sholat itu adalah di zikir.
zikir itu yang membuat kita terhubung dalam sholat. Berarti itu lebih ke tekniknya ya, pada saat sholat pada ya. saat sholat. Karena apa? Saya sendiri waktu sebelum belajar di sekolah ini melaksanakan sholat itu rasanya itu hambar. Dimana melaksanakan sholat itu seperti menggugurkan kewajiban saja gitu, tidak ada rasa apapun gitu. Mungkin pun ada rasa ya, rasa yang dibuat-buat gitu kan. Tapi setelah belajar di sini saya diajarkan bahwa memang sholat itu harus terhubung. Dimana kalau memang dulu itu ketika sholat ya laksanakan, tapi pikiran itu malah lari kemana-mana gitu. Gak khusyuk ya. Khusyuk ya. Kalau di sini kan jelas senterannya menghadapkan wajah ke siapa. Channel frekuensinya jelas. Frekuensi jelas. Jadi nggak asal gerak-gerak seperti itu saja. Ya. Jadi di samping jasmani menghadap kiblat, ternyata ruhani juga ada kiblatnya. Ya, betul. Nah, dan memang sebelum ke masuk fase sholat, pastikan dulu syahadatnya harus sah dulu ya, harus bersaksi. Karena itu yang akan menjadi kiblat kita dalam melaksanakan sholat itu ya dari syahadat. Karena itu urutan hierarkinya ya. Iya. Dari syahadat dulu. Di rukun Islam ya. Ya. Syahadat, kalau sudah syahadatnya bersaksi dalam pekerjaan, bukan hanya sebatas syahadat bersaksi di ucapan, itu pasti kita akan berlaku hukum yang kedua, yaitu sholat. Kalau hanya sebatas ucapan syahadatnya, ya sholatnya juga bisa sedengar ucapan dong. Itu logikanya ya. Tapi kalau syahadat kita pekerjaan, sholatnya pun sholat pekerjaan. Di situ tuh saya berpikir, selama ini melaksanakan sholat tapi tidak terhubung, itu berarti menjadi amalan yang sia-sia mungkin ya. Ya sudah masih sia-sia, dijancemnya neraka wel. Gitu. Malah jadi rugi dong gitu kan. Makanya jangan sia-siakan juga ke umur kita untuk mencari bagaimana supaya sholat kita itu nyambung. Dan itu sejalan dengan kalimat apabila disebut namanya maka bergetarlah hatinya. Ketika melaksanakan sholat dengan khusyuk yang terhubung itu rasanya itu ada gitu. Bergetar hatinya itu. Nah itu kan nggak bisa nih dijelaskan secara teori, itu nggak bisa. Harus dibuktikan secara langsung, dan itu mahal, dan itu nggak bisa deskripsikan. Jangankan mendeskripsikan, ngerti juga saya enggak, tapi saya merasakan. Nah itu yang mahalnya di sini tuh, gitu. Nggak ada di tempat lain. Berarti itu kan rasa itu tuh kehadiran Tuhan itu hadir dalam sanubari kita itu kan. Ya. Dan itulah membuat takjub saya berada di sekolah ini karena bisa dibuktikan ya. Iya. Bisa dirasakan, bisa dibuktikan, dan ternyata setelah dikonfirmasi dengan orang lain jawabannya sama. Maksudnya dengan sama-sama jamaah jawabannya sama. Berarti itu ciri bukan interpretasi fenomena masing-masing, bukan. Gitu. Karena jalan, kalau kata guru saya, karena sekolah kerohanian ini sifatnya dimensional, otomatis semuanya juga akan merasakan perjalanan rasa tersebut. Terus ngapain ngejar-ngejar rasa, gitu kan? Buat apa untungnya yang dapat rasa, gitu kan? Jangan salah, segala sesuatu dari rasa dulu. Kenapa kita mau melakukan sesuatu? Karena ketahui rasa sesuatu itu. Kenapa kita tahu pengen makan lagi empal gentong? Karena pernah rasa empal gentong, gitu kan? Kenapa kita pengen makanan itu? Karena rasa itu ternyata enak, rasa makanan itu. Dan ternyata kita menemukan rasa makanan yang jauh lebih enak dengan rasa-rasa makanan yang pernah ada. Akhirnya kita pengen makan itu lagi. Dan bedanya di sini tuh gak bosan gitu. Kalau makanan itu, kalau kiasnya ya dijadikan makanan itu gak bosan. Cuman untuk melangkah mendapatkan makanan itulah yang perjuangannya malas, ada halangan, gangguan. Wah, perjuangan untuk mendapatkan makanannya itu. Itu betul sekali, Bang. Ya. Itu benar-benar terasa semuanya.
kita mau menuju sesuatu yang seperti keinginan akal kita itu tuh dipermudah biasanya ya. Ya. Tapi untuk mendekati Tuhan itu Sulit. sangat banyak sekali godaan dan perjuangannya itu sangat luar biasa gitu. Ya. Dan itu yang memang harus kita lewati. Kalau kita tidak bisa menang di situ, otomatis kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri. Jadi bukan malah mendekat ke Tuhan. Jadi intinya kalau dalam sholat di sini itu terasa ya dimensinya tuh, perbedaan dimensinya tuh. Pantas saya dengar Abu Bakar sampai ditusuk katanya lagi sholat gitu kan, sampai rasa, karena posisi Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada di posisi realita itu gitu. Sampai ditusuk waktu sholat, gak terasa lah ibaratnya gitu kan. Seperti itu. Apa Bang Teguh tadi mau bilang apa? Ya seperti itulah fase-fase tingkatan sholat. Sayang kita kalau menghabiskan waktu ya, Karena umur terbatas. Umur terbatas ya. Kita mau sampai usia berapa gitu melakukan aktivitas itu, tapi ternyata diancam dengan hukuman awel. Perkara mati itu kan gak ada yang tahu. Sepakat ya. Perkara mati gak ada yang tahu. Apakah kita akan ada kesempatan esok hari? Belum tentu. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan, gak diambil silahkan, itu mah kembali lagi ke rezeki masing-masing, dan kita pun gak urus ya. Yang jelas kita juga menyampaikan di sini hanya untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Tidak boleh ada muatan lain. Dan belajar di sinilah saya ketemu apa yang namanya sholat khusyuk itu. Nah itu betul sekali. Dulu itu yang dibayangkan ya waktu belum belajar di sini, yang namanya khusyuk itu dengan bacaan yang tahu artinya. Itu kalau teman-teman itu udah anggap sangat luar biasa, dianggap khusyuk nikmat ya, percayalah di sini jauh lebih nikmat lagi gitu. Karena saya juga di fase itu ngalamin gitu kan. Tapi begitu sholat di fase ini yang jelas benar-benar tak bisa dideskripsikan. Sungguh sangat luar biasa sekali gitu. Itu nikmat sekali. Bahkan lagi posisi masalah dunia yang banyak, sebanyak batasan kita ibaratnya. Di situ malah hilang dalam artian kita gak ada pikiran ke sana lagi. Sudah terlanjur terlena dalam kenikmatan sholat itu. Kan luar biasa. Dan itu bisa dibuktikan selama kita mengikuti sistemnya. Yang mana dalam sistemnya kan kembali lagi sering saya sampaikan, zikir sendiri, zikir jemaah, suluk, dan berabdi berbakti. Seperti itu. Ada kalimat yang dirikanlah sholat untuk mengingatku itu. Ketika sholat mengingat, mendirikan sholat untuk mengingat itu. Ketika kita dalam posisi katakanlah tidak sholat, gerak syariat pun di mana-mana kita tuh jadi bisa untuk terhubung gitu dalam segala kondisi. Jadi sholat mengingatnya itu tidak lagi sebatas 5 waktu, tapi sebatas apapun kita bisa sholat gitu, bisa mendapatkan esensi dari sholat itu gitu kan. Karena kita sudah terlatih dalam 5 waktu itu gitu kan. Dan memang kan logikanya masa mengingat Allah mau cuma 5 waktu. Betul. Gitu. Berapa persen dari waktu kita katakan 24 jam dalam 5 waktu cuman sebagian kecil sekali gitu. Iya. Pantas dalam satu kajian ada yang istilahnya sholat daim. Oh ini loh yang dimaksud sholat daim itu gitu. Sholat yang tidak terputus itu ini gitu kan. Jadi banyak lah gitu kan. Dengan uraian-uraian istilah-istilah ulama terdahulu gitu ya. Bukan ulama sekarang ya. Ulama terdahulu itu. Kalau dengan banyak mengingat Allah itu, ya itu feedbacknya itu ke diri kita itu ya menciptakan perilaku yang akhlakul karimah. Jadi impactnya itu melakukan hal-hal yang baik ketika
Jadi benar ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu kan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu ya. Iya. Sholat itu gitu kan. Kalau dulu kan cuman kalimat-kalimat, kalau sekarang di sini tuh berasa itu tuh, Berasa. nyata gitu. Berasa dan terrefleksikan ke Kehidupan. kepribadian kehidupan kita. Jadi seolah-olah ada guide dalam tindak tanduk kita, walaupun itu perdebatan dulu antara akal dengan batin gitu kan. Tapi ya itu setiap orang punya fase masing-masing, seberapa cepat mereka menyadarinya. Dan ternyata kita sadar dan tidak sadar itu kembali lagi kepada ridhonya. Tapi ridhonya akan turun apabila kita jolok. Kembali lagi ke kita. Gitu. Memang itu sejalan dengan kalimatnya. Sholatlah kalian dalam keadaan berjalan, berkendara, gitu kan. Sholat kalian seperti orang Yahudi, gitu, seperti orang Yahudi yang melakukan sholat, gitu kan. Ternyata sholat itu sebenarnya bukan di kegiatan jasmani badannya. Kalau secara hakikat dalam ilmu tasawuf itu bukan. Yang penting nyambungnya, keterhubungan kita. Kalau kita hanya sebatas melakukan gerakan, orang yang non muslim pun di KTP-nya agama lain pergi ke masjid melakukan kegiatan ritual itu bisa menipu kita. Tapi bagi orang yang sholat nyambung, batinnya disangka tidur pun sebenarnya dia sholat. Kiasnya dalam hadis kan disampaikan bahwa ada iblis kabur dari masjid, ditanya oleh Nabi, iblis, kenapa kamu lari dari masjid? Kata iblis, saya mau menggoda orang yang lagi sholat, tapi ada orang yang soleh lagi tidur, gitu kan. Karena saya takutlah si iblisnya sama orang soleh itu, akhirnya dia lari. Di situ menunjukkan bahwa derajat atau makom orang yang lagi tidur secara jasmani duniawinya itu sedang tidur, itu lebih tinggi dibanding orang yang sedang melakukan sholat syariat. Di situ mungkin sholat syariatnya itu tidak terhubung dengan Tuhan. Tentunya pada dia saat sholat itu dia hanya sebatas jasmaninya saja yang diancam neraka wel itu, gitu kan. Berbeda dengan orang yang lagi tidur, besar kemungkinan itu dia sedang sholat daim, gitu kan. Sholat yang tak pernah putus, makomnya lebih tinggi. Makanya di sini memang tidak pantas manusia itu menilai seseorang alim berdasarkan kegiatan ritual sholatnya. Karena itu sebenarnya alim tidak alim itu itu posisi batiniah seseorang, gitu kan. Makanya jangan menilai orang, tapi tilailah diri sendiri, gitu kan. Apakah pada saat kita benar ingat Allah? Kalau ingat Allah, apakah kita memang pernah berinteraksi dengan Allah? Sementara yang bisa kita ingat adalah sesuatu yang pernah berinteraksi dengan panca indera kita. Apakah Allah bisa disaksikan sebagaimana seperti dalam syahadat, gitu kan? Sehingga kita bisa mengingat karena kita telah menyaksikan. Apakah seperti itu? Makanya di situ ada sifat wujudnya. Tapi sifat wujud itu bukanlah Allah. Makanya pasti jelimet ya kalau dipikir-pikir. Cuman di sini perlu diskusi langsung, bisa ngobrol, gitu kan. Karena ini ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat bisa ditebarkan kemana-mana aja. Kalau ilmu hakikat harus tanggung jawab yang menyampaikan. Yang menyampaikan itu harus bisa menunjukkan jalan dan caranya, bagaimana supaya terhubung kepada Allah. Gitu. Kita juga menyampaikan di sini semuanya hanya cangkang, bukan isinya. Kalau isinya ya teman-teman harus bayat dulu. Baru ada sistem kurikulum yang harus dijalani. Setelah menjadi kurikulum di situ, pasti kalau kita praktek akan ada ilmu yang turun, yaitu ilmu hakul yakin. Sehingga teman-teman gak bisa membantah, karena dengan diri teman-teman sendiri gak bisa membantah. Gitu. Makanya sungguh sebenarnya maha dahsyat kalimat Allah itu, Jo. Kalimat-kalimat ya, nama-nama yang seperti Asmaul Husna. Tapi yang jadi salahnya itu kan di luar itu hanya menyebut tapi tanpa mengenali, jadi dipakai sembarangan gitu kan. Jadi zikirnya zikir nyebut, zikir ngomong, bukan zikir yang ke tingkat ingat.
Itu pasti hakikat tingkat ingat itu. Dan ternyata untuk bisa sampai mengingat, apalagi nyambung gitu kan, itu ada tekniknya, ada metodologinya yang diwariskan secara turun temurun terus estafet gitu. Walaupun metodologinya ternyata benar, tapi kalau gak ada sistem mutlaknya, gak ada gelombang mutlaknya, walaupun sama metodologinya tetap gak akan nyambung juga lagi. Sehingga syariat dan hakikatnya harus isi semuanya. Metodologi itu ibarat syariatnya. Sistem yang mutlak itu di dalam metodologi itu adalah hakikatnya, esensinya. Keduanya penting, gitu kan. Gak bisa dilepas, gitu. Mungkin itu. Ada lagi Bang Teguh? Untuk selanjutnya kita bahas di kesempatan lain. Ya, kita berarti dalam video ini kita membahas tingkatan fase-fase sholat. Yang pertama kita bahas sholat di sini adalah sholat yang terhubung dulu. Nanti kalau misalkan ternyata ridhonya turun untuk membahas video yang kedua terkait yang Mi'raj, tentunya kita akan buat gitu kan. Kita juga ini membahas video ini kan gak dikonsep dadakan, tiba-tiba ada judul dari Tuhan, kiasnya dari Tuhan. Kan kita tidak mungkin bercakap-cakap dengan Tuhan Asyura 51 kecuali melalui wahyu, perantara wahyu, atau dibalik takbir, atau melalui utusan. Utusan ini kan katanya udah gak ada. Padahal kata Nabi, penadosku al ulama warasatul anbiya. Ada di setiap zaman. Ada di setiap zaman. Itulah qad ja'akum rasulun min anfusikum atau 128. Ada utusan di setiap zaman. Gitu. Mungkin dulu disebutnya Rasul, kalau sekarang disebutnya apa? Al ulama warasatul anbiya. Gitu. Atau disebut ulil amri minkum. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Orang yang dikuasakan di antara kamu. Temukan dulu itulah wasilah. Gitu. Gak bisa kita dengan tahu nama sebut-sebut nyambung, gak akan nyambung. Harus ada berguru dulu kita kepada wasilah itu. Karena yang memegang tali wasilah itu akan menunjukkan jalan dan caranya dan tekniknya. Supaya kita bisa terhubung. Itulah menjadi penghantar nanti kita akan dengan Allah. Beliau akan menunjukkan channel dan frekuensinya. Beliau akan mengajarkan bagaimana cara beradaptasinya. Memang adaptasinya tidak mudah, namanya juga terhubung kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Mana mungkin mudah. Terhubung ke presiden juga yang salah satu orang nomor 1 di Indonesia kita susah. Harus melalui perantara siapa dulu? Apalagi Tuhan. Yang secara dimensi sudah tidak ada di sini. Di langit akhirat tertinggi. Otomatis ada metodologinya, ada sistemnya, harus tahu wasilahnya. Begitu. Mungkin itu ya. Ada lagi dan itu wasilah itu memang kita diperintahkan ya. Betul. Di Al-Maidah 35, carilah jalan wasilah, wabtahu ilail wasilah, wajahidu fisabilihi. Bila kita telah ketemu wasilahnya, berjihadlah di jalan Tuhan supaya kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Gitu. Ya, itu aja Bang Teguh. Ada lagi? Mungkin itu ya video yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi salah satu penunjuk buat teman-teman untuk dapat terhubung dengan Allah, untuk bisa dapat mendapatkan rahmat dan ridho Allah gitu. Sekali lagi kami ingatkan bahwa jangan ikut-ikut kami karena kami sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.